Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang peran aparat penegak hukum dan yang lain-lain. Di sini ada Nazila Putri Kaila, Najwa Atalia Lovianta, Novia Ramadina Setiawati, Nur Arfigilang Mahardini, dan Priti Dwi. Ya, silakan. Peran aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Berdasarkan arti lembaga dan aparat penegak hukum tersebut, maka lembaga penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Yang pertama, aparat keamanan, kepolisian. Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Polri. Tugas Polri untuk menjalankan 34 fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat, dan berfungsi represif, yaitu sebagai penegak hukum. Selanjutnya, fungsi Polri dalam pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditegaskan pada pasal 4 UU Kepolisian bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpilihnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Wewenang kepolisian. Wewenang secara umum diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan konsolidasi ke dalam internal Polri sebagai upaya menyamankan visi dan misi Polri ke depan, melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, yang kedua itu kehakiman. Lembaga kehakiman atau kejaksaan terdiri dari hakim, jaksa, dan magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa, terutama polisi, dalam menegakkan undang-undang. Terus itu kekuasaan negara terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Terus tugas kekuasaan hakim, tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang, bersikap pasif. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan ius
curiga no-fit. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, memeriksa dan memutus perkara dengan majelis, para pihak atau terdakwa mempunyai ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Konsep kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum dan prinsip the rule of law. Demokrasi mengutamakan the will of the people. Negara hukum mengutamakan the rule of law. Keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain. Terus fungsi kekuasaan kehakiman. Fungsi pokok berupa fungsi mengadili, fungsi pengawasan, fungsi memberi nasihat, fungsi mengatur, dan fungsi menguji material. Fungsi D dan E hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Yang selanjutnya ada Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang jaksa agung yang merupakan penjabat negara. Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua ada Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Yang ketiga yaitu Kejaksaan Negeri, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Selanjutnya ada tugas dan fungsi kejaksaan. Tugasnya yaitu melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di dalam hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh jaksa agung. Fungsinya yaitu 1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian, bimbingan, dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung. Yang kedua, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan tata laksanaan, serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, pelaksanaan penegak hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. Yang keempat, pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen justisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan penyelamatan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan jaksa agung. Yang kelima, penempatan seorang tersangka negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan jaksa agung. Yang kelima, penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Selanjutnya, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta penelitian dan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang selanjutnya ada panitera. Panitera adalah pejabat atau pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, panitera disebut pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, panitera biasa dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan panitera pengganti. Selanjutnya yaitu jabatan panitera terdapat di Pengadilan Lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, jabatan fungsional panitera di Pengadilan Lingkungan Mahkamah Agung diatur dalam UU sesuai jenis peradilan. Misalnya dalam UU Peradilan Umum, UU PTUN, UU Pengadilan Agama yang mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan panitera. Dalam UU itu diatur secara lebih rinci, mulai dari tugas dan fungsi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di pengadilan tingkat pertama, banding atau kasasi. Tugas dan fungsi jabatan panitera di Mahkamah Konstitusi disinggung sekilas dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Tugas pokok dan fungsi panitera. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera. Para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Sabat. Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, mutu daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan.